Akhir tahun lalu, Samsung ngerilis smartphone yang satu ini. Ini dia Samsung Galaxy A16 5G. Udah kayak intro ya ke seri A terbaru mereka yang belakangnya pakai angka 6. Ini smartphone harganya di kisaran 3 jutaan, tapi sebagus apa? Langsung aja kita bahas di video kali ini. Halo, apa kabar semuanya? Kembali nama Putu Reza dan ini dia Samsung Galaxy A16 5G. Nah, yang bikin saya excited sebenarnya sama smartphone ini, seperti yang tadi saya sebutkan di awal, adalah intro dari seri A terbarunya Samsung dengan seri belakang yang pakai angka 6. Ya, saya di sini ngomongin tentang mungkin nanti ada Galaxy A36 dan juga Galaxy A56 yang harusnya nggak lama lagi bakal segera menyusul. Tapi sampai sekarang kan belum ada tanda-tandanya, so kita bahas yang ada dulu. Ini dia si Samsung Galaxy A16 5G. Smartphone ini rilisnya bulan November 2024. Maju banget ya kalau kita bandingkan dengan Galaxy A15 5G yang rilisnya itu adalah di bulan Januari 2024 juga. Jadi jaraknya emang nggak ada setahun, tapi tetap cukup lama ya, sekitar 10 bulan lebih, yang mana menurut saya udah oke ya. Soalnya kalau kita lihat kan masih ada kok smartphone yang refreshment-nya itu sekitar 6 bulan sekali. Nah, Samsung ini udah hampir setahun. Galaxy A16 5G dijual di angka retail Rp3.799.000, 3,8 juta. Kalau saya cek di marketplace seperti yang ini saya dapetin di distributor ponsel itu harganya 3,5 jutaan. Dengan harga segitu, menurut saya sih Galaxy A15 5G sebenarnya nggak terlalu kompetitif ya untuk rentang 3 jutaan, dan seperti lebih menyasar para calon konsumen yang memang sudah percaya, udah suka sama produk Samsung dibandingkan user-user baru. Oke, kita langsung aja lihat deh dari segi tampilannya dulu. Si Galaxy A15 5G ini bukan smartphone yang paling wah, apalagi di kelasnya. Belakangnya oke lah, dia khas Samsung banget dengan back cover yang polos, nggak banyak detail, kamera disusun secara vertikal. Materialnya menggunakan plastik polikarbonat, frame-nya juga demikian. Pasti pegang, menurut saya feel-nya ya standar Samsung, tapi dengan build quality yang menurut saya oke, dan mirip-mirip dengan Galaxy A15, A25 yang udah pernah saya cobain sebelumnya. Peningkatan kalau menurut saya ada di build quality, khususnya IP rating, karena Galaxy A15 5G sekarang udah punya IP54, IP54 untuk tahan dari semprotan air. Sederhananya, kalau misalnya dia kehujanan, ketumpahan, atau mungkin kecelup bentar ya, jatuh ke air genangan, terus langsung diambil, harusnya sih nggak apa-apa. Di website Samsung sendiri udah dikasih tahu kalau ini bukan smartphone yang bisa untuk aktivitas di kolam renang, jadi baiknya jangan dicobain. Untuk tombol-tombol dia sebenarnya cukup standar. Di sisi kanan kita bisa lihat ada tombol power sama volume. Ya, untuk powernya ini dia jadi rangkap sama sensor stick jari. Di bagian atas ada mikrofon, di bagian kiri ada SIM tray. Ini konfigurasinya hybrid ya, jadi nggak bisa 2 SIM card plus SD card barengan, harus pilih salah satu. Terus lanjut di bagian bawah, tidak ada headphone jack, ada USB-C dan juga speaker serta mikrofon. Sedikit catatan untuk speakernya di smartphone ini masih mono ya, jadi belum stereo. Berikutnya, untuk bagian layar. Secara spek sebenarnya smartphone ini udah oke. Ukurannya lega untuk pemakaian 6,7 inci, panel Super AMOLED, Full HD+, dan udah ada refresh rate 90 Hz. Dipakai untuk browsing, buat nonton, main game udah lebih dari cukup, dan oke lah sebenarnya dari segi kualitas dan ukuran tadi. Palingan yang sedikit agak kurang itu dari segi estetikanya doang sih, yaitu nggak lain nggak bukan bezelnya yang kelihatan cukup tebal, khususnya di bagian dagu perangkat ya. Buat sebagian orang, mungkin hal kayak gini tuh nggak masalah, toh layarnya masih bagus, nggak ada masalah. Tapi kalau menurut saya, andai bisa sedikit aja ditipisin sama Samsung, bukan nggak mungkin Galaxy A16 5G bisa kelihatan lebih premium, paling tidak untuk tampilan depannya. Kemudian kita bahas juga tentang specs, ini perlu banget dibicarain lebih lanjut, dan salah satu yang menurut saya perlu jadi highlight dari Galaxy A16 5G adalah software-nya. Jadi di smartphone ini, si Galaxy A16 5G Samsung berani sekali memberikan jaminan update yang sangat panjang, yaitu 6 kali OS update dan 6 tahun security patch. Ini luar biasa sih jaminannya, panjang banget, ibaratnya dari masuk SD sampai lulus SD itu masih ke cover semua. Tapi saya ngeliat juga tetap ada tapinya nih. Yang pertama, kita harus ngeliat dari versi software yang sudah terinstall di smartphone ini. Sebagai sebuah smartphone yang salah satu highlightnya adalah software, Galaxy A16 5G ini malah masih pakai software yang bisa dikatakan cukup ketinggalan ya. Saat saya bikin video ini, sekarang tanggal 10 Januari,
Security patch yang ada di smartphone ini masih bulan Oktober 2024. Jadi udah ketinggalan ya, hampir 3 bulan ya. Habis itu untuk versi Android ini juga masih Android 14 bukan Android 15. Jadi untuk update ke Android 15 nanti aja itu jatah update yang 6 kali kan udah kepotong sekali sama Samsung. Jadi mentok-mentoknya di sini dia bisa sampai Android 20. Tetap panjang banget sih, itu masih lama banget dan perlu diapresiasi serta nggak ada salahnya diikutin sama brand lainnya juga untuk ngasih dukungan software yang lama untuk smartphone-nya. Lanjut, sekarang kita ngomongin tentang specs lainnya juga, yaitu di bagian hardware. Di sini saya pakai Galaxy A16 yang versi 5G, di mana dia ditenagai pakai Dimensity 6300. Ini beda dengan versi 4G yang masih pakai Helio G99. RAM 8GB, storage 256GB yang saya pakai sekarang, dan sebenarnya dari segi angka-angka di atas kertas sudah mencukupi. Kalau kita ngeliat dari segi Antutu, mungkin mendingan tutup mata ya. Buat sebagian orang angka segini udah nggak menarik untuk tahun 2025. Tapi balik lagi, untuk user yang memang tidak membutuhkan smartphone buat pemakaian intensitas yang aplikasi berat, harusnya sebenarnya aman-aman aja. Apalagi untuk software yang jangka panjang seperti janji Samsung ya, smartphone ini harusnya sih bisa aja untuk pemakaian ringan dalam waktu yang lama. Habis itu main game juga sebenarnya bisa-bisa aja lah ya. Mobile Legends masih oke kok, nggak masalah. Dapat FPS rata-rata di 79 dan bisa lebih tinggi lagi kalau settingan grafisnya diturunkan. Ini bisa dapat di atas 80 FPS. Palingan kalau gamenya punya Hoyoverse kayak Genshin, Zenless Zone Zero, Honkai Star Rail, ini baru kelihatan agak sedikit ngos-ngosan dan palingan bisa lebih nyaman dimainkan dengan settingan medium atau low aja. Tapi balik lagi, emang ini smartphone marketnya bukan buat game berat. Kemudian kalau kita ngomongin tentang kapasitas baterai, di sini dia udah 5000 mAh, cukup gede tapi sebenarnya udah standar masa kini banget. Untuk pemakaian harian harusnya nggak ada masalah dan nggak cepet habis. Ngecasnya juga udah oke dan nggak terlalu lama. Satu lagi buat kamera. Nah ini nih, di bagian belakang emang kelihatan dia ada 3 kamera disusun secara vertikal. Lensa utama ada lensa ultrawide dan lensa makro. Yang kepake banget itu cuma lensa utamanya aja, sedangkan sisanya ya ultrawide bisa kepake, makronya ya udah bye-bye. Mode foto dia nggak ada yang spesial kalau menurut saya, tapi sebenarnya sudah mencukupi. Yang penting-penting sudah tercover, sudah ada di sini. Palingan untuk videonya aja yang dia tidak terlalu yang luar biasa karena resolusi mentoknya hanya di 1080p aja. Jadi tidak ada perekaman dengan resolusi 4K di smartphone ini. Untuk hasil foto, sebenarnya untuk lensa utama hasil sudah mencukupi, ya warnanya cukup baik, ketajamannya oke, dan dynamic range-nya cukup lah untuk smartphone di kelas harga segini. Detail bisa tertangkap cukup baik, tapi dengan syarat ya itu dia, pencahayaannya harus cukup banget. Lalu untuk lensa ultrawide di kondisi terang, ya hasilnya standar-standar aja, kita bisa dapetin angle yang lebih lebar, tapi tidak bisa dikatakan sebuah hasil yang spektakuler. Ya yang penting hasilnya cukup lah untuk mengabadikan momen sehari-hari. Habis itu kalau kita pindah ke kondisi low light, nah di kondisi low light ini saya bisa bilang ya hasilnya standar-standar aja, tidak spesial. Lensa utama bisa dipakai, cuma menurut saya hindari menggunakan night mode ya, karena night mode-nya justru cenderung membuat fotonya jadi terlalu terang dan malah jadi aneh menurut saya kalau kita pakai night mode. Jadi hindari pakai night mode. Sama untuk lensa ultrawide ya juga baiknya tidak usah dipakai di kondisi low light, apalagi low light yang gelap, ya udah mendingan pakai lensa utama aja. Untuk kamera depan ya hasilnya cukup ya, sekedar untuk mengabadikan momen, untuk mungkin laporan posisi kita ada di mana segala macam ya cukup baik ya. Kalau kondisi pencahayaannya cukup, hasilnya oke. Sedangkan kalau di kondisi low light ya sudah ya penurunan detailnya itu kelihatan banget. Ultrawide aja. Ini ultrawide dulu. Enggak, ini satu. Enggak, tadi kan gue turun kan makanya jadi gelap kan. Roll. Ya, ini kita simple aja untuk perekaman video. Testing Galaxy A16 5G di resolusi hanya bisa di 1080 30 fps, tidak ada opsi untuk 4K. Ya, hasil seperti ini. Ya saya tidak bisa bilang bagus. Ya ala kadarnya. Sebenarnya kita bisa pindah juga ke yang mana transisinya cukup rough ya, jadi dia nggak smooth, ada animasi segala macam, dia langsung kayak patah. Pindah, kita balik aja ke 1x untuk dynamic range, skin tone. Bisa langsung dilihat. Untuk audio sambil jalan juga bisa lihat dengan stabilisasinya. Ya cukup lah untuk perekaman casual aja, tapi kalau untuk yang serius mengharapkan kualitas yang luar biasa, menurut saya sih bukan ini smartphone ya. Jadi dengan harga 3 jutaan untuk sebuah smartphone yang bisa bilang kelas entry-nya seri A,
Ya, inilah yang bisa kalian dapatkan dari Samsung Galaxy A16 5G. Bisa kita pindah ke kondisi lain, mungkin kita coba di kamera depannya juga. Dan ini dia untuk rekaman video menggunakan kamera depan dari Samsung Galaxy A16 5G. Ya, resolusi 1080p aja. Dynamic range-nya tidak tertangkap ya dari skin tone, bisa dilihat, tapi di sana putih banget. Dan di situ juga sebenarnya itu langitnya biru banget. Yang birunya bukan biru AI ya, biru beneran gitu aslinya. Cuman di sini tertangkap di videonya ya birunya kayak biru-biru muda gitu. Oke, jadi itu dia untuk rekaman video pakai Galaxy A16 5G. Di kamera belakang kondisinya outdoor siang hari. Dan habis ini kita coba bawa juga ke kondisi low light. Dan langsung saja untuk melengkapi, ini dia perekaman video kamera belakang dari Galaxy A16 5G di kondisi pencahayaan dalam ruangan ya, situasi low light. Hasil seperti yang bisa dilihat sekarang, warna Pikachu-nya berbeda-beda kuningnya. Noise-nya juga lumayan, bisa langsung dilihat. Kita pindahin ke sebelah sini. Ya, detailnya jelas mengalami penurunan yang sangat lumayan, bisa dilihat di sini ya detailnya nih. Detailnya kurang dapet. Ini juga ya noise-nya. Ya namanya juga handphone entry level, mungkin kita harus mengatur ekspektasi ya untuk sekarang. Tapi kalau misalnya pencahayaannya cukup seperti yang di sini, nah ini kan pencahayaannya cukup terang karena di bawah lampu, hasilnya oke-oke aja sebenarnya. Detailnya masih ketangkap kalau cahayanya cukup. Yang ini juga untuk sampel berikutnya. Nah tuh, ya, emang noise-nya lumayan aja sih. Noise-nya kelihatan banget tuh yang di bagian tembok, bagian tangan saya juga noise-nya kelihatan banget. Sekarang kita coba pindahin ke kamera depan. Ini dia untuk kamera depannya Galaxy A16 5G. Ya standar hasilnya. Emang yang perlu di-note adalah resolusinya yang masih di 1080p baik kamera depan maupun belakang. Tidak ada 4K, tapi balik lagi ini smartphone entry levelnya Galaxy A yang memang mungkin kapabilitasnya di set seperti itu, dan kalau emang pingin yang lebih tinggi ya beli yang versi lebih tinggi lagi gitu. Jadi mungkin kita akan menantikan Galaxy A26, A36 dan Galaxy A56 yang harusnya atau lebih pastinya lebih baik dibandingkan smartphone yang satu ini. Jadi ya itu dia, seperti yang saya bilang di awal video, kalau Samsung Galaxy A16 5G ini seperti lebih ke intro untuk seri A terbaru mereka dan ditujukan lebih kepada calon konsumen yang memang sudah punya top of mind produk Samsung, sudah suka, sudah favorit dengan produk Samsung, sudah terbiasa, maka menurut saya ini sebuah smartphone yang bisa direkomendasikan. Dia memang lebih condong menjual fitur seperti softwarenya ya, update OS yang sangat panjang, 6 tahun update, seri Android dan juga 6 tahun security patch. Terus dia juga udah Samsung Knox ya untuk perlindungan dari security yang harus lebih advance seperti seri-seri smartphone Samsung yang lebih tinggi. Ini adalah satu fitur yang mungkin underappreciated ya. Nggak semua orang akan merasakan manfaatnya kecuali memang sudah digunakan dan sudah pernah merasakan manfaatnya sebelumnya. Kalau kita ngomongin performa, ya smartphone ini sebenarnya hanya bisa dikatakan cukup aja, bukan smartphone yang paling powerful di kelas 3 jutaan. Untuk kebutuhan komunikasi ya cukup aja, tapi kalau untuk aktivitas yang lebih intensif, yang lebih baik ya ada pastinya. Palingan yang bisa jadi highlight ya layarnya bagus ya, resolusinya sudah bagus, panelnya bagus, refresh rate-nya sudah mencukupi 90 Hz. Bezel yang tebal ya mungkin akan jadi pertimbangan bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian lagi yang penting layarnya kan enak dilihat dan kualitas dari layar Samsung itu masih salah satu yang terbaik. Kamera cukup aja ya, bisa mendapatkan hasil-hasil foto yang mencukupi, cuman andai saja untuk rekaman videonya bisa lebih baik, performa low light-nya bisa lebih baik, ya harusnya sih smartphone ini bisa jadi lebih menarik lagi. Tapi itu dia, kalau kalian merasa cocok dengan apa yang ditawarkan Samsung di Galaxy A16 bisa dicoba. Tapi kalau saya pribadi lebih excited dengan seri A berikutnya, mungkin seperti Galaxy ya, mungkin nanti ada Galaxy A26, A36 dan juga A56 yang harusnya nggak lama lagi bakal meramaikan pasar smartphone di Indonesia. Jadi kita tungguin aja. Tapi buat kalian yang pengen tahu lebih lanjut atau mau langsung beli, saya taruh link aja pada kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang, kita dulu buat reviewnya Samsung Galaxy A16 5G. Makasih banyak nonton sampai habis. Putra pamit. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Seperti biasa, have a nice day.